Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Salah satu yang kami soroti di pagi hari ini adalah berkenaan dengan Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diusulkan mengusung konsep Twin Cities yang menjadikan keduanya sebagai Ibu Kota Indonesia. Usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia atau juga ASPI. Proses pemindahan ibu kota hingga saat ini masih berjalan. Kemudian muncul usulan agar Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN keduanya menjadi ibu kota negara dengan konsep Twin Cities. Dalam usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia atau ASPI, kedua kota yakni Jakarta dan IKN sama-sama menjalankan fungsi administratif pemerintahan selama periode tertentu. Mulai dari konsep Twin Cities ini, IKN bisa menjadi ibu kota secara legal de jure dan juga Jakarta menjalankan kegiatan administrasi pemerintah nasional atau sebagai ibu kota de facto. Konsep Twin Cities atau negara dengan dua ibu kota diterapkan di berbagai negara, salah satunya Malaysia sejak tahun 1995 mulai memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya. Pemindahan dilakukan dengan pertimbangan Kuala Lumpur yang terlalu padat dan juga macet. Meski pusat pemerintahan dipindah ke Putrajaya, namun Kuala Lumpur masih berstatus ibu kota. Negara Afrika Selatan bahkan memiliki 3 ibu kota, yaitu Pretoria, Cape Town, dan juga Bloemfontein. Ketiga ibu kota tersebut kemudian dibagi menurut basis pemerintahannya, yakni administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria didapuk sebagai ibu kota administratif Afrika Selatan, di mana kegiatan administrasi pemerintahan dipusatkan di kota ini. Kemudian Cape Town sebagai ibu kota legislatif, di kota ini penyusunan undang-undang dan kegiatan legislatif lainnya dilakukan. Kemudian juga Bloemfontein sebagai ibu kota yudisial, kota ini menjadi pusat kegiatan peradilan untuk tingkat nasional. Apakah konsep Twin Cities untuk ibu kota Indonesia ini cocok diterapkan? Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami Associate Professor Urban Design Monash University, Eka Permanasari. Selamat pagi, Bu Eka. Selamat pagi, Mas Anggi. Ya, Anda kalau melihat bahwa ada kemudian konsep Twin Cities ini nanti diterapkan di Jakarta dan juga IKN, menurut Anda seperti apa, Ibu? Baik. Jadi sebetulnya konsep ini adalah konsep usulan ya Mas, belum dalam tataran policy gitu ya. Jadi memang usulan ini hadir karena saat ini Kepres IKN itu kan masih menunggu ditandatangani oleh Presiden terpilih. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kecukupan anggaran. Nah, oleh karenanya untuk mengantisipasi dua hal ini dan masa transisi, maka usulan Twin City ini muncul. Tadi yang seperti Mas Anggi katakan, akan ada ibu kota yang secara de jure itu menjadi ibu kota, dan tapi ada satu ibu kota lagi yang secara de facto menjalankan fungsi operasionalnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat senarionya itu ada 4 ya, seperti yang diusulkan. Jadi yang pertama adalah misalnya sebagian dari perjalanan kita menuju 2045, maka IKN dapat diposisikan sebagai de facto-nya terlebih dahulu, tapi de jure-nya tetap Jakarta. Lalu IKN mengadopsi fungsi tertentu, misalnya sebagai education hub ya, beberapa kementerian bisa pindah, dan sambil menunggu kesiapan IKN sendiri untuk menjadi sebuah kota yang livable. Lalu skenario yang kedua adalah dua kota ini menjalankan fungsi administrasi pemerintahan secara parsial bersamaan sampai periode tertentu. Nah, baru yang ketiga senarionya adalah tercapainya critical mass di IKN untuk mengantisipasi critical mass yang mungkin bisa jadi tidak tercapai, maka dapat dimitigasi, IKN-nya itu akan kita robaskan sebagai pusat. Baru yang keempat senarionya adalah melihat aspek pembiayaan. Nah, sebetulnya usulan ini tuh sangat menarik mengingat
Saat ini ya, kalau kita lihat kan, kita melihat adanya policy making. Saya akan membahas dari sisi policy making dan juga melihat implementasi. Kalau kita melihat policy making itu di Presidential Regulation gitu ya, Dekret nomor 63 2022 itu sudah jelas phasing-nya kan. Fase 1 itu dari 2022 sampai 2024 itulah pembangunan utama kan, pusat pemerintahan gitu ya, dan juga sudah mulai memindahkan beberapa civil servant ya, PNS, tentara, polisi gitu ya. Lalu ada fase kedua misalnya yang sampai 2029 dan seterusnya. Nah, kalau adanya munculnya konsep Twin City ini sebetulnya kita melihat kesiapan IKN saat ini, apakah dia siap untuk kita pindahkan gitu. Maksudnya ibu kota itu kita siap secara utuh kita pindahkan, maka muncullah akhirnya ide untuk mengusung Twin City ini gitu. Itu mungkin background apakah cocok atau tidak. Kalau saat ini mungkin kita bisa perlu kaji lebih dalam, tapi tetap saja pemerintah harus bisa menerapkan ya. Karena biar bagaimanapun saat ini regulasinya itu adalah sudah ada staging yang jelas ya yang diatur ada di 63 2022 gitu. Sementara sepanjang Kepres IKN itu belum ditandatangani, maka mau tidak mau secara de jure Jakarta itu masih sebagai ibu kota. Begitu. Baik, Mas Anggi. Ibu Eka, sejauh mana usulan ini sudah disampaikan ke pemerintah? Kemudian apakah sudah ada respons, Bu? Ya, kalau saat ini usulan ini kan baru saja minggu lalu ya, jadi masih hangat sekali isunya dan minggu ini kita akan mengalami yang namanya transisi kepemimpinan. Tanggal 20 Oktober Pak Prabowo akan dilantik, jadi kayaknya sih ini belum sampai kita godok sampai sebuah kebijakan gitu ya. Tapi sebetulnya bisa saja usulan ini adalah sebuah mitigasi ya, yang wacana yang perlu kita bahas. Seperti apa, seperti itu. Cuma memang harus ada kejelasan, karena kita kan sudah membuat seragam kebijakan gitu ya, dan juga di lapangan kan juga sudah terjadi pembangunan ya, dan kita sudah melihat dan itu semua diperlihatkan pada tanggal 17 Agustus lalu gitu. Oke. Jadi harus ada sebuah kejelasan kapan kita akan pindah gitu. Dah. Kapannya ini menunggu kesiapan. Nah, bagaimana kesiapannya ini yang menjadi sebuah PR dari pemerintah yang berikutnya gitu ya, Pak Prabowo ini. Oke, berarti sama-sama kita tunggu karena pekan ini ada pelantikan begitu Ibu ya. Kemudian baru nanti bisa diobrolin lebih lanjut begitu. Tapi untuk sementara Ibu Eka terima kasih penjelasannya. Terima kasih kenapa sudah dijelaskan kenapa ada latar belakang konsep ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.